Hola, salam Trivela. Teman-teman, kembali lagi bersama gue di Trivela News. Hari ini gue mau bahas hasil pertandingan antara Indonesia versus Jepang di pagelaran AFC Futsal Asian Cup yang kemarin baru saja selesai. Ya meskipun gue telat 1 hari, tapi memang gue mau bikin konten ini secara khusus spesifik mau bahas pertandingan kemarin dan pendapat gue untuk hasil yang sudah diterima oleh timnas kita itu bisa melaju ke babak final AFC Futsal Asian Cup di tahun ini. Yang pertama gue mau menyampaikan apresiasi, kebanggaan bahwa timnas kita pada akhirnya mencapai level tertinggi atau puncak di pagelaran AFC Futsal ini. Kita bisa tembus di partai final meskipun sebenarnya masih ada satu PR lagi, masih ada satu challenge lagi dari kita, yaitu harus bisa juara dan membawa pulang piala apabila kita ingin memecahkan rekor sebagai negara pertama di ASEAN yang berhasil menjuarai kompetisi AFC Futsal Asian Cup. Yang dimana sebenarnya kita sama-sama ketahui bahwa ada Thailand yang secara peringkat dan Vietnam di atas kita. Jadi kalau di peringkat dunia Thailand saat ini berada di peringkat 11 dan kemudian ada Vietnam yang berada di peringkat 20 dan kita saat ini berada di peringkat 24. Teman-teman, gue mau review ke pertandingan tadi malam. Sebenarnya jujur gue seperti tidak menonton tim Indonesia pada umumnya dari 3 pertandingan sebelumnya di fase grup ataupun melawan Vietnam kemarin. Gue melihat seperti ada booster tersendiri, gaya bermain tersendiri, spirit tersendiri yang ditampilkan daripada anak asuh daripada Hector Souto melawan Jepang kemarin. Jujur gue speechless untuk menonton pertandingan 2 kali 20 menit ditambah 2 kali 5 menit. Kenapa? Karena seperti tidak ada capeknya pemain kita itu mengejar bola, kemudian melakukan aksi-aksi dribble, mencoba mendrive atau passing-passing kepada 1 dan 2 pemain kita, memberikan umpan atau tiki-taka di masing-masing pemainnya. Gue seperti tidak melihat timnas kita itu pada permainan di 4 pertandingan sebelumnya. Jujur, gue tidak tahu apa yang dikatakan oleh Coach Hector kepada mereka. Tapi satu hal yang pasti, gue melihat semua pemain staff official itu mempunyai satu spirit yang sama, yaitu membawa timnas futsal kita pada level tertinggi, pada puncak level atau prestasi tertinggi yang saat ini memang kita belum raih. Kemarin seperti yang kita sudah ketahui bahwa masuk semifinal saja itu sudah membuat rekor buat kita timnas futsal Indonesia. Tapi seperti yang kita tahu, kita memiliki coach atau pelatih yang memang mentalnya quote and quote itu berbeda dengan mental pelatih-pelatih pada umumnya. Dia sangat tidak suka sama sekali dipuji, dia sangat tidak suka apabila taking credit. Seperti kemarin kita sempat melihat review atau mungkin FYP dari beberapa conference yang terjadi bahwa dia tidak mengatakan bahwa prestasi atau sejarah ini dibuat dan menjadi sejarah buat dirinya sendiri, melainkan untuk semua tim lapisan pemain. Bahkan seperti pemain-pemain yang memang seperti Al-Bagir, kemudian Evan Saumalina pun yang tidak terlibat, itu tetap diberikan kredit. Gue sangat apresiasi, gue sangat memuji attitude yang memang dimiliki oleh Coach Hector. Itu kenapa partai puncak ini layak dan memang sepertinya memang sudah dipersiapkan oleh Coach Hector untuk bisa diberikan kepada semua pecinta sepak bola di Indonesia. Gue gak mau bahas pertandingannya teman-teman, karena memang secara skor kita sudah menang. Dan gue melihat bahwa level bermain timnas kita ini seperti sudah sama dengan Jepang, bahkan lebih dari Jepang. Kenapa gue yakin gue bisa bilang itu lebih dari Jepang? Karena gue minim sekali melihat kesalahan-kesalahan. Di pertandingan tuh benar-benar gue seperti melihat kayak bukan Indonesia pada umumnya. Berulang kali gue akan sampaikan kayak bukan Indonesia pada umumnya. Gue melihat bahwa timnas kita kemarin pada saat bermain itu pada level tertingginya, yaitu Piala Dunia. Gue melihat bagaimana setiap pemain itu benar-benar berjibaku. Mereka memberikan semua yang mereka punya, all out, tenaga, kemampuan, dan semua yang mereka miliki itu di dalam pertandingan. Gue gak akan bilang siapa MVP-nya, meskipun kita tahu Reza Gunawan menjadi player of the match, tapi gue harus acungkan jempol kepada semua pemain yang dimainkan. Tidak terlepas dari Nizar, meskipun dia hanya dimainkan pada saat eksekusi penalti yang diambil oleh coach atau kapten daripada Jepang, itu pun harus kita hargai dan apresiasi. Kenapa? Masuknya Nizar itu tekanan yang berbeda kepada si
pengambil penalti. Dan akhirnya kita sama-sama lihat penaltinya gagal. Dan gue lihat juga permainan timnas kita seperti fleksibel, mereka percaya diri. Brian Ing dengan skillnya, dia beberapa kali melakukan soloran-soloran yang menurut nalar gue seperti bukan Brian Ing pada biasanya. Yogi Saputra pemain muda ini juga memberikan penampilan yang sangat impresif. Isra Romigantara juga pemain muda ini juga memberikan permainan atau gaya bermain yang benar-benar tajam di depan, menahan bola, body balance, berani duel, berani passing ke temannya, cari posisi dan lain-lain. Gua seperti tidak melihat apa yang dalam pertandingan sebelumnya itu terjadi di pertandingan melawan Jepang ini. Gue melihat bahwa satu hal yang pasti, spirit mereka itu sama. Itu yang membawa mereka pada akhirnya itu bisa benar-benar memberikan permainan yang bisa melawan Jepang. Dan bahkan seperti kita ketahui, Jepang seperti tidak bisa menjalankan strategi daripada Coach Ken. Tapi satu hal teman-teman yang gue soroti, gue ingat pernyataan dari Coach Hector bahwa gaya bermain Jepang itu mirip gaya bermain sepak bola atau futsal dari negara Spanyol. Itu kenapa kemarin ketika memang diperhadapkan dengan Coach Hector selaku warga negara Spanyol dengan ciri khas bermain Spanyol, sepertinya Coach Ken lupa. Ia boleh tahu setiap pemain itu kelebihan dan kekurangannya, tapi dia lupa bahwa ada nahkoda kapal atau kapten kapal, dalam hal ini Coach Hector, yang benar-benar jeli untuk memainkan strategi. Kemarin kita balik lagi, gue akan bilang pressing itu merupakan cara yang paling tepat untuk bisa membawa Jepang kebingungan. Gue tidak melihat Jepang pada umumnya juga, karena kenapa? Banyak sekali salah passing. Mereka juga melakukan beberapa kali peluang menurut gue yang memang secara presentase gol sangat minim, sehingga memang Habibie juga selaku penjaga gawang itu juga bisa dengan mudah untuk melakukan intercept atau penyelamatan. Di sisi lain, gue melihat seperti Coach Ken tidak bisa mengeluarkan itu strategi yang benar-benar bisa melawan gaya bermain timnas kita yang benar-benar 100% full pressing. Hanya beberapa menit saja ketika memang kita sudah selisih, itu timnas kita mulai menurunkan gaya bermain kita, terutama di babak kedua kita seperti menurunkan intensitas serangan kita, sehingga itulah kenapa terciptanya gol di babak kedua itu dari skor 2-0 menjadi 2-2, 3-2 menjadi 3-3. Itu sebenarnya karena kesalahan daripada pengambilan keputusan kita untuk tidak melakukan pressing lagi. Tapi anyway, apapun itu, skor akhir sudah menjadi milik kita. Timnas kita sudah lolos ke babak final, dan nextnya besok kita akan menghadapi Iran yang selaku juara bertahan dan sudah memperoleh piala sebanyak 14 kali. Ini menjadi tantangan tersendiri teman-teman. Kenapa? Karena di dunia futsal di Asia, bahkan di dunia, Iran tuh menjadi top atau nomor 1 di Asia. Sehingga memang ini menjadi tantangan juga bagi Coach Hector untuk bisa melihat bagaimana strategi Iran dan strategi apa yang tepat untuk Indonesia bisa lakukan. Gue suka dengan gaya Coach Hector juga yang menjawab wartawan dari Uzbekistan kemarin. Dia dengan pede menyampaikan bahwa dia punya kartu yang nanti akan ditampilkan melawan Iran. Artinya dengan pernyataan itu, gue selaku fans, gue selaku pendukung timnas kita itu seperti memiliki lagi kepercayaan diri bahwa timnas kita bisa juara. Tidak ada alasan bagi gue untuk tidak mendukung, tidak ada alasan bagi gue untuk pesimis. Tapi satu hal yang pasti, timnas kita, pemain kita pada saat pertandingan nanti melawan Iran itu gue yakin benar-benar memberikan 100% kemampuan mereka. Oleh karena itu teman-teman, gue menghimbau untuk kita semua, yuk kita dukung timnas kita. Siapapun yang besok sudah punya tiketnya, kita dukung. Kita datang ke Indonesia Arena, kita buktikan bahwa dukungan kita itu pada akhirnya hanya membawa kita pada satu tujuan, yaitu menjadi juara di AFC Asian Cup ini. Kemudian untuk kita yang nonton dari rumah, tetap berikan dukungan secara online, di streaming dan lain-lain, karena gue percaya setiap doa dan dukungan kita itu sangat bermakna bagi mereka. Jadi kita sama-sama bahu-membahu, kita percaya bahwa sampai di level ini kita sudah menciptakan sejarah, timnas kita sudah membawa sejarah sendiri, tapi kita nggak boleh puas, karena memang masih ada satu step lagi yang bisa membawa timnas kita, negara kita menjadi juara di AFC Futsal Asian Cup ini. Demikian konten dari gue teman-teman. Kalau teman-teman suka, jangan lupa di like, comment, dan share. Dan jangan lupa teman-teman untuk support terus channel gue, untuk gue bisa lebih semangat lagi memberitakan kabar tentang sepak bola baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selamat malam, salam olahraga.